حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita telah masuk pada pembahasan tayammum, yang pengertiannya apa tayammum itu indak Ismail? Taib. Tayammum hakikatnya adalah mashul wajhi wal yadain bis sa'id ala wajhin makhsus. Naam. Dan sebab diperbolehkannya tayammum indaki afif, karena tidak mendapatkan air yang pertama. Yang kedua, karena takut kemandaratan ketika menggunakan air. Tapi ada dua sebab, yaitu karena memang tidak mendapatkan air, atau karena khawatir kalau menggunakan air akan tertimpa kemandaratan. Yang kedua-duanya ini bisa tergabung dalam satu ungkapan apa? Indak ya Zakaria. Apa? Nah, tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Ta'adzuru isti'malil ma'. Taib. Dan kedudukan tayammum ini terkait dengan wudu dan mandi. Itu kedudukannya sebagai apa? Indak ya Hamzah. Kedudukan tayammum dikaitkan dengan wudu dan mandi sebagai badal, sebagai pengganti. Nah, dan apakah tayammum hanya sekedar membolehkan seorang untuk melakukan salat, ataukah dia memang sebagai suatu cara untuk taharah ketika tidak memungkinkan taharah menggunakan air? Jawabannya apa? Syukran. Nah, dia sebagai suatu cara taharah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Nam as-sa'idut thayyib tahurul muslim," dalam sebagian riwayat wudu'ul muslim, menunjukkan bahwasanya debu tersebut yang digunakan untuk tayammum itu adalah sarana untuk taharah. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Fayaqumut turabu maqamal ma. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berikutnya, fayaqumut turab, maka debu menduduki kedudukan air, karena dia sebagai pengganti dari air untuk taharah ketika tidak memungkinkan
taharah menggunakan air. Cuman bukan berarti tata caranya seperti taharah menggunakan air. Kemudian kalau mandi berarti dia guling-guling di debu. Ya. Debu kan pengganti kedudukan air. Berarti kalau dia mandi wajib guling-guling di debu. Hah? Ya, Hanif. Mandi debu. Tidak tentunya. Tapi tata caranya ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbingkan beliau di dalam sunnah sebagaimana nanti akan kita pelajari. Bi an yanwiya raf'a ma 'alaihi minal ahdath. Sekarang tentang tata caranya. Tata cara tayamum dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala bi an yanwiya raf'a ma 'alaihi minal ahdath, dengan meniatkan untuk mengangkat hadas-hadas yang ada padanya. Taib ay yanwi at-tayammum lil hadatsil asghar wa lil hadatsil akbar. Dia meniatkan untuk mengangkat hadas asghar maupun hadas akbar. In kana alaihi janabah, apabila dia junub. Taib. Jadi tayamum bisa digunakan untuk mengangkat hadas akbar, juga mengangkat hadas asghar. Wa tayammumu minal janabati jaa fi hadits Ammar al-Ati. Dan tayamum dikarenakan janabah, berarti untuk mengangkat hadas akbar, itu datang penyebutannya dalam hadis Ammar berikut ini. Yang akan datang penyebutannya. Wa kadza qauluhu ta'ala aw lamastumun nisa' wa yadkhulu fihi al-jima' alladhi yujibul ghusl. Aw lamastumun nisa' falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Pada ayat yang disebutkan di atasnya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa' falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka dari situ diketahui bahwasanya tayamum disyariatkan juga ketika seseorang junub. Masuk di dalam cakupan ayat ini al-jima' yang mengharuskan untuk mandi, dan ketika tidak mendapati air atau tidak mampu menggunakan air, maka gantinya adalah dengan tayamum. Taib. Thumma yaqulu bismillah. Kemudian orang yang bertayamum ini mengucapkan bismillah. Apa landasannya? Qiyasan 'alal wudu. Mengkiaskan atas wudu. Wa qad ja'al amru bitasmiyah lil wudu'i bi jami' anna kilaihima taharatun wajibah li raf'il hadath. Qiyas dengan wudu yang disunahkan padanya, bahkan terjadi khilaf telah kita lewati apakah sampai tingkatan wajib atau tidak. Dan yang rajih tingkatannya apa? Sunnah muakkadah. Taib. Wa qad ja'al amru bitasmiyah lil wudu, dan telah datang perintah untuk membaca bismillah pada wudu, dan telah kita lewati hadisnya apa ini tingkatannya perintah untuk membaca bismillah indak ya Hudzaifah. Hadisnya semua jalan-jalannya lemah, yaitu yang datang dalam bentuk perintah secara sharih. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi.
tidak sah wudu bagi yang tidak membaca bismillah atasnya. Ini masyhur akhwan, terjadi khilaf tentang derajat hadis ini, tapi yang rajih tidak sampai naik ke tingkatan sahih. Nah, bijami' yaitu dengan sisi kesamaan, jami' yaitu sisi kesamaan antara dua hal untuk dijadikan sebagai landasan qiyas. Ini namanya jami'. Bahwasanya keduanya itu merupakan bentuk taharah yang wajib li raf'il hadath, demi mengangkat hadath. Baik. Ini langkah kedua yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Nah, kemudian langkah yang ketiga, thumma yadribu at-turab bi yadayhi marratan wahidah yamsahu bihima jami'a wajhi wa jami'a kaffai. Kemudian dia tepukkan, ya, dia menepuk atau memukul tanah yang berdebu dengan kedua tangannya, marratan wahidah, satu kali saja, ya. Dia tepukkan tangannya ke tanah atau ke tempat yang di situ ada debu. Marratan wahidah, sekali. Li hadithi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala li Ibnu Mas'ud, alam tasma' qawla Ammar ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma' fatamarragtu fis sa'idi kama tamarrahu ad-dabbah fadzakartu dzalika sallallahu alaihi wasallam. Di sini kisah Abi Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan kepada sesama sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud, tidakkah Anda mendengar perkataan Ammar bin Yasir? Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku pada suatu kebutuhan. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk kebutuhan dakwah, untuk perang atau mengintai musuh atau mengirim surat dan yang lainnya. Kemudian aku junub, falam ajidil ma', tapi aku tidak mendapati air. Saat itu Ammar bin Yasir belum mengetahui bagaimana tata cara tayamum, tapi sudah mengetahui bahwasanya turab itu sebagai pengganti air. Maka ketika tidak mendapati air, fatamarraqtu fis sa'id kama tamarraqud dabbah, maka aku pun guling-guling di di tanah berdebu. Seperti hewan sedang sedang guling-guling di tanah. Mandi debu. Ya, karena dalam bayangan beliau junub mandi. Tapi tidak ada air, dan telah beliau ketahui kalau turab itu pengganti air. Maka beliau lakukan yang demikian. Kalau zaman dulu ada telepon, bisa langsung tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang safar. Mau bertanya, kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh, tidak bisa tercapai, tidak bisa terjangkau. Maka ketika sudah pulang, beliau pun sebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sebutkan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepadanya, innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Hanyalah sebenarnya cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Fadaraba bi kaffihi darbatan 'alal ardi, thumma nafadhaha, thumma masaha bihi ma dhahra kaffihi bi shimalihi, aw dhahra shimalihi bi kaffihi. Thumma masaha bihi ma wajhahu.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan telapak tangannya 1 kali pukulan ke bumi, ke tanah, atau ke tempat yang di situ ada debu. Nah, taib, thumma nafadhaha. Kemudian beliau apa? Beliau, mengkibas-kibaskan untuk mengurangi debu atau tanah yang menempel di tangan. Kenapa ikhwan? Karena yang diinginkan dengan tayamum bukan untuk mengotori wajah atau tangan. Tayamum ini kan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berikan pensyariatan itu sebagai jalan keluar bagi kaum muslimin. Bukan untuk mengotori mereka. Jadi tujuan tayamum bukan untuk melumuri diri dengan tanah, dengan debu, bukan. Makanya ketika telah memukulkan tangan ke tanah ini, dikibas-kibaskan. Nah, agar apa? Agar berkurang debu-debu yang menempel di tangan tersebut. Nah, atau juga pada sebagian riwayat ditiup. Nah, ditiup untuk mengurangi apa? Debu yang ada. Baru kemudian beliau mengusap dengan kedua tangan itu dhahra kaffihi. Dhahra kaffihi bishimali. Berarti kalau dhahra kaffihi bishimali. Bishimali berarti yang digunakan untuk mengusap ini gini. Kaffi, dhahar kaf ini bagian ini. Ya. Bagian punggung telapak tangan. Diusap dengan kirinya gini. Kemudian juga kebalikannya. Seperti ini. Ini aja. Enggak perlu diusap-usap. Nah, tapi apa? Cukup dengan apa? Diusapkan. Cukup diusapkan. Berarti diusap yang pertama kali tangan kanan diusap. Ngusapnya tentunya dengan tangan apa? Hamzah, Lampung. Dengan tangan kiri, ya kan? Karena tidak bisa mengusap tangan kanan dengan tangan kanan juga. Nah, taib diusap punggung telapak tangan kanan. Seret. Kemudian punggung telapak tangan kiri. Sekali saja. Taib. Au dhahra shimalahu bikafi, atau punggung telapak kirinya dengan telapak tangannya. Taib. Tsumma masaha bihima wajhah. Kemudian langsung mengusap dengan kedua tangan itu wajah. Ya, wajahnya. Tangannya perlu dipukulkan lagi ke tanah tidak? Jawabannya tidak perlu. Taib. Kenapa? Karena memukulkan tangan ke tanah ini cuma sekali saja. Cukup untuk apa? Mengusap tangan dan mengusap wajah sekaligus. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim bihadzal lafadz wa fi lafdzi Muslim thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah. Dan ini lafadz penting. Darbatan wahidah. I'rabnya apa ini darbatan wahidah? Indak ya Hanafi. I'rabnya sebagai apa? Nah, sebagai maf'ul mutlak. Libayanil adad, maf'ul mutlak yang fungsinya untuk menerangkan jumlah perbuatan itu berapa kali. Berarti berapa kali memukulnya ini? Khadir? Satu kali saja. Baik. Kemudian beliau memukulkan kedua tangannya ke tanah darbatan wahidah, satu kali pukulan. Baik. Ini yang sesuai dalam hadis. Yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi. Nah, yang orang tersebut yang mau melakukan tayamum mengusap dengan kedua telapak tangan tersebut keseluruhan wajahnya dan keseluruhan kedua telapak tangannya. Baik.
terjadi khilaf di kalangan para ulama ikhwani fillah, mana yang dikedepankan ketika tayammum, apakah mengusap wajah terlebih dahulu ataukah mengusap kedua telapak tangan terlebih dahulu. Baik. Kalau kita perhatikan dalam hadis Abi Musa tadi ini, jelas di situ ada thumma, ya kan? Thumma. Nah, thumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi atau dhahra shimalihi bikaffihi. Thumma masaha bihima wajhah. Nah, mengusap tangan, kemudian baru mengusap wajah. Adapun kalau kita perhatikan lafaz dalam ayat tayyib, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nah, usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian minhu dari sebagian apa? Debu yang menempel di tanah tersebut. Sehingga dalam masalah ini perkaranya luas, sebagaimana itu tarsih dari Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Nah, perkaranya luas, seorang mengedepankan tangan terlebih dahulu ataukah mengedepankan wajah terlebih dahulu dalam tayammum. Qala fa in daraba marrataini fala ba'sa. Kemudian apabila dia memukulkan tangannya ke tanah 2 kali maka tidak mengapa. Nah, apa landasan yang masak di seperti ini? Perhatikan catatan kaki. Fayajuzu an yadribat turaba biyadihi darbatain. Boleh untuk memukulkan tanah dengan tangannya itu 2 kali. Li hadis Ibnu Umar marfu'an, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar secara marfu'. At-tayammum darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tayammum itu 2 kali pukulan. 1 pukulan untuk wajah. Nah, kemudian 1 pukulan ke tanah. Nah, dengan kedua tangannya untuk mirfaqaini, untuk mirfaknya. Cuma riwayat ini lemah, kawan. Tayyib, riwayat ini lemah. Sehingga wallahu taala alam yang rajih untuk berapa kali pukulan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam darbatan wahidah, 1 kali pukulan saja ke tanah, maka itu yang diamalkan. Adapun hadis tadi akhrajahu Daruqutni wa qala Ibnu Hajar fil Bulugh sahahal a'immatu waqfah. Para a'immah telah mensahihkan mauqufnya, berarti tidak marfu'. Yakni annal a'immah minal muhadditsin sahahu annahu min qauli Ibnu Umar wa laysa marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu kalau riwayatnya sahih sampai Ibnu Umar. Yang jelas tidak sabit hadis tersebut penetapan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk tayamum 2 kali menepuk ke tanah, tapi cukup 1 kali saja di awal. Qala ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ini ayat tentang tayamum yang darinya jelas diambil dalilan tentang masalah tayamum merupakan perkara yang masyru'. Dan asal muasal turunnya ayat tayamum akhwani fillah yaitu kisah safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan bersama dengan istri beliau yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan suatu saat itu Ummul Mukminin membawa kalung dan jatuh. Nah, kalung milik Aisyah jatuh. Ketika hendak berangkat, Aisyah melaporkan kalungnya jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabat untuk mencarinya.
dicari-cari, tidak ketemu-ketemu, sampai hampir waktu sholat habis, padahal di situ tempat yang tidak didapati air, dan mereka juga perbekalan airnya sudah apa? Sudah sangat tipis, tidak cukup kalau untuk apa? Untuk taharah. Bahkan pada riwayat, na'am laisa ma'ana tidak ada bersama kami air, jadi tidak punya air, tidak ada di tempat tersebut juga air. Naam. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu naam geram dengan apa? Dengan Aisyah. Ya, putrinya, biasa orang tua. Naam. Taib dimarahi Aisyah radhiyallahu anha gara-gara kamu. Ini mudahnya. Gara-gara kamu akhirnya apa? Tertahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di daerah yang tidak ada air, padahal juga tidak memiliki air perbekalan. Cuman di sini menunjukkan ikhwan, nah, bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menunjukkan yang namanya harta ketika hilang bukan merupakan perkara yang tercela ketika mencarinya. Nah, sesuatu hilang ya dicari. Nah, dicari ya. Apalagi sesuatu yang bernilai. Terlebih lagi saat itu kalung tersebut adalah apa? Kalung pinjaman. Aisyah meminjam dari apa? Dari Asma. Hanya dicari. Nah, taib. Dikarenakan lama tidak ketemu, akhirnya para sahabat sallau bi ghairi wudu. Mereka salat tanpa wudu. Karena apa? Belum turun ayat tayamum. Belum turun ayat tayamum. Berarti fattaqullaha mastata'tum, mereka beramal dengan ayat ini. Taib yang dimampui ya salat saja. Maka siapapun itu kalau ada di satu tempat tidak ada debu, tidak ada air, ya salat. Bukan kemudian alasannya karena tidak ada debu, tidak ada air berarti tidak salat. Tetap salat sesuai dengan apa? Dengan keadaan yang didapatinya. Karena tidak ada air, tidak ada debu, ya sudah langsung salat saja. Nah, taib. Kemudian turunlah ayat tayamum. Turunlah ayat tayamum. Nah, yang kemudian dengan sebab itu Aisyah radhiyallahu anha dipuji. Termasuk diantara keberkahan alu Abi Bakar, keluarga Abi Bakar ini. Ya, dengan sebab kejadian yang menimpa Aisyah tersebut, menjadi apa? Jalan keluar bagi semua kaum mukminin, kaum muslimin yang mengalami kasus yang semisal. Ada di satu tempat tidak mendapati air, diperbolehkan tayamum. Ini barokah. Nah, dalam suatu kejadian terkadang memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki padanya pelajaran, padanya ibrah untuk menunjukkan keutamaan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala utamakan. Nah, di sini menunjukkan keutamaan Aisyah. Nah, dan kedudukan Aisyah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Turunnya ayat tayamum dikarenakan apa? Kejadian tersebut. Kemudian dalil yang lain tentang disyaratkannya tayamum, hadis Jabir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa'taitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan dengan ar-ru'b, yaitu diturunkannya rasa takut pada hati-hati musuh. Ar-ru'b. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan dengan adanya rasa takut di hati-hati musuh masirata syahrin, padahal masih sejarak 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan, akhwan, musuh itu sudah dihantui ketakutan. Coba 1 bulan dipenuhi ketakutan, itu mereka sudah lemah, akhwan. Orang takut dihantui ketakutan sehari saja sudah badan lemah, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Orang takut itu begitu. Iya kan? Ini sebulan dihantui ketakutan, rasanya tidak karuan.
gelisah, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Sehingga musuh sudah terkalahkan lebih dahulu sebelum mereka berperang. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kekhususan yang berikutnya yang kedua yaitu dijadikannya untukku bumi ini sebagai tempat untuk salat dan alat untuk bersuci. Yang ini tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Naam. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun itu dari kalangan umatku yang terkena waktu salat, mendapati waktu salat, maka salatlah di mana saja. Seandainya seorang berada di jalan yang panjang, tidak mendapati masjid, tidak mendapati musholla, hampir habis waktu salat, ya turun walaupun di pinggir jalan. Yang penting tahu arah kiblah, salat. Dan tahu di tempat itu suci, tidak ada najis, salat. Wa hilat liyal ghanaim, kekhususan yang ketiga dan dihalalkan untukku ghanimah. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan ghanimah itu untuk seorang pun sebelumku. Makanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kaum muslimin berperang, ikhwan, dan mereka mendapatkan ghanimah banyak, ghanimah ini harus dikumpulkan semuanya. Ghanimah dikumpulkan kemudian dibakar. Kalau ada yang menyimpan, ada yang hulul dalam istilahnya. Hulul itu menyimpan, nguntit harta ghanimah. Itu api tidak akan mau melahap ghanimah tersebut. Ketahuan jadi. Tapi kalau semuanya sudah mengumpulkan ghanimahnya, baru di situ api mau membakar ghanimah yang telah terkumpul. Jadi pada umat terdahulu tidak halal ghanimah, dan dijadikan ghanimah halal untuk Nabi kita Muhammad SAW dan untuk umatnya. Bahkan termasuk di antara harta yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk Nabi kita Muhammad SAW penghasilan yang paling utama, ya penghasilan dari ghanimah. Kenapa? Karena itu adalah halalan thayyibah, dan juga padanya bentuk nusrah, pertolongan Allah untuk kaum muslimin, dan menunjukkan kehinaan orang-orang musyrikin dan musuh-musuh Islam. Wa'atitu syafa'ah, keutamaan atau kekhususan yang keempat adalah aku diberi syafa'ah. Syafa'ah yang pembahasannya dalam kitab Tauhid, insyaallah akan kita lewati perinciannya. Ada syafa'ah yang umum, ada syafa'ah yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu lin-nasi 'ammah. Kemudian yang terakhir, kekhususan yang kelima adalah dulu Nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada keseluruhan manusia secara umum. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada keseluruhan manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada keseluruhan manusia. Bahkan juga kepada para jin. Beliau diutus kepada kaum Arab dan juga kaum Ajam, kepada keseluruhan umat. Taib. Hadis muttafaqun alaih, ini hadis yang dihafal ikhwan. Syahid dari hadis ini yaitu apa? Wa ju'idat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan tanah sebagai tempat salat dan juga sebagai alat untuk bersuci. Tahur yaitu apa? Alat taharah, sarana untuk taharah. Tayyib, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.